tidak sudah rasakan. Walaupun ada penunjukan gambar yang tertampang ini, saya tidak tertarik. Kenapa saya katakan demikian? Di sini bilang ada kajian Muncan yang sudah disampaikan kepada Bapak Gubernur. Tapi selama 5 tahun, besok saya mau berakhir di Oktober 2022 ini, saya tidak tahu hasil kajian Muncan itu, kami tidak tahu draft apa yang disampaikan. Karena itu keinginan Pak Gubernur. Kami MRP tidak tahu. Ya saya tidak tahu kalau MRP yang lain. Kalau MRP khususnya untuk TABI, maaf kata saya tidak tahu. Saya mau goreng sedikit saja hasil RDP. Saya koordinator wilayah adat TABI. Dari Kota Jayapura, kembali ke Timur Kerong, kembali ke Barat Nambramo Raya, 5 wilayah yang terjadi di Hotel Orex Sentani. Di tengah gelombang hujan penolakan, berbagai daerah 4 wilayah lainnya ditolak. Sairei ditolak, Animha ditolak, Mepago ditolak, Lapago ditolak. TABI saja walaupun dia menyelam di Danau Sentani, tapi dia keluar dengan hasil dari butir 1 sampai ke butir 53, tidak ada satu butir pun yang saya kurangi. Untuk merdeka, saya kasih masuk. Referendum saya kasih masuk. Keluar dari NKRI saya kasih masuk. Pemekaran saya kasih masuk. Dari 1 sampai 53. Saya buka sedikit Bapak-Bapak. Bapak Ondo, Bapak Kose, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, mama bapak yang hadir pada saat hari ini. Itu Otsus Fase 2 yang kemarin dibilang Fase 2 ya. Kalau biasanya secara nasional dibilang itu perubahan. Perubahan dari undang-undang yang lama ke undang-undang yang baru. Itu undang-undang Otsus. Tapi hari ini saya mau kasih tahu kepada kita semua, Bapak Ondo, Bapak Kose, dan seluruh masyarakat. Adik, kakak, dan mama. 51 butir, saya terima kasih. 70% ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Tepuk tangan dulu. Itu di Otsus perubahan kedua kemarin, di Fase 2. 70% masuk. Saya gambarkan DPRP dari 11 kursi yang diperjuangkan oleh saya punya orang tua, Bapak Ramses Ohe, waktu masih zaman 11 kursi sampai sekarang jadi 14 kursi. Saya gambarkan ibarat satu manusia yang tangan kiri atau kanan mati sebelah, sebelahnya berfungsi. Itu yang disebut kursi pengangkatan DPRP 14 orang Otsus. Jadi dia jalan begini. Saya masukkan salah satu butir, saya pancing ke saya punya peserta yang hadir itu, baik dari Kerom sampai ke Nambramo Raya. Orang bilang begini, kakak, adik, bapak dulu di MRP, kira-kira pikiran bapak bagaimana? Saya cuma kasih gambaran kecil saja. Kalau 14 kursi ada, memang di Undang-Undang Otsus di pasal 6 ada. Itu di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Ada di pasal 6 tentang kursi pengangkatan. Lah, kenapa di kabupaten kota tidak ada? Saya tanya, bisa tidak? Saya bilang, sekarang kamu orang mana bisa tidak? Kasih masuk. Bapak-bapak bisa lihat di Undang-Undang Nomor 2, DPRD kabupaten kota berubah jadi DPRK. Berarti orang TABI dia tidak bicara soal hal yang lain. Dia cuma bicara soal bagaimana Tuhan datang memberikan makan kepada sekian ribu orang, maka dia berikanlah ke orang tadi, kamu kasih makan kepada semua orang yang datang kepada kamu. Saya pakai konsep ciri kasih itu, saya bilang kasih masuk, dan besok nanti saya bicara ke Jakarta. Nah, saya terima kasih kepada semua komponen, teman-teman saya, baik itu yang ada di komunitas Kominda, baik itu yang ada di lingkaran Bapak Presiden sendiri. Ternyata hal itu terjadi. Masuklah dalam Undang-Undang Nomor 2. DPRD regulasinya berubah menjadi DPRK Kabupaten Kota. Saya titip kepada, ini bukan Dewan Adat ya, saya titip kepada Ondo dan Kosi, rekomendasi kalian yang nanti menentukan siapa yang nanti duduk di kursi itu. Karena yang bisa menentukan adalah Ondo dan Kosi. Itu mendapat otoritas yang dikasih oleh adat. Tuhan kepada orang pertamanya adalah adat. Karena adat yang berjalan sama-sama Tuhan. Adat juga melaksanakan perintah Allah yang disebut dengan 10 hukum perintah Allah. Jadi saya harap besok untuk pengangkatan kabupaten kota, kewenangan ada di tangan para kosedan
Ondo dan Kose, bukan di tangan Dewan Adat. Dewan Adat itu rumah besarnya Ondo dan Kose. Ondo dan Kose yang punya rumah. Hanya Ondo dan Kose tidak bisa baca, tidak bisa tulis, kebanyakan begitu lah. Tapi ada yang baca tulis. Mereka percayakan kepada kita punya generasi muda yang naik. Tapi kadang orang juga bikin Ondo dan Kose itu kayak macam orang kehilangan akal. Nah, ini generasi muda ya, saya maaf, saya bukan harus solimi kita generasi muda semua tidak. Tapi ada orang tertentu yang membuat hal-hal yang begitu. Oke, saya masuk di Otsus. 20 tahun kemarin, dari 2021, kita berjalan sepanjang 20 tahun. Uang 100 sekian triliun yang turun dari 2% daun nasional. Ternyata uang itu hilang di mana dunia, kita tidak tahu. Termasuk saya punya saudara pendeta yang duduk pun juga, dia nanti akan hilang sudah. Saya punya saudara saya yang duduk juga di sana, dia akan bilang. Tidak semua orang, tidak semua orang. Hanya orang-orang tertentu. Ibaratnya siapa yang dekat dengan api, maka dialah yang kena panasnya. Siapa yang jauh dari api, maka dia rasa dinginnya. Maka 20 tahun sudah perjalanan itu Otsus, saya harus mengambil sikap untuk mengubah. Tapi bukan keinginan saya. Aspirasi Kabupaten Jayapura apa? Aspirasi Kota Jayapura apa? Aspirasi Kerom apa? Mambramo Sarni apa? Mambramo Raya apa? Semua di dalam tulisan. Dan di dalam tulisan itu semua komunitas pegang, termasuk peserta RDP pegang. Tidak saya karang-karangan. Dari butir 1 sampai ke butir 53 itu ternyata terbukti di dalam undang-undang. Penderitaan 20 tahun, air mata dengan darah. Besok ini sumber matahari mau ditimba. Sumber matahari mau ditimba. Tapi timba itu kesempatan dalam deklarasi ini sekarang saya mau tanya Bapak-Bapak. Karena kemarin mereka punya permintaan uang masuk rekening. Setuju tidak? Itu akibat dampak daripada 20 tahun kemarin. Dari 2021 sampai ke 2021 sampai ke 2021. Tidak jelas arahnya kemana. Nah, sekarang Pak Jokowi tambah lagi dari 2% tadi, dia tambah lagi 2,25%. Saya tidak tahu nanti Pak Ketua Pemuda berapa dia punya nilai uangnya. 300 triliun. Sekitar 300 triliun. 2,25%. Untuk itu saya harap masyarakat Tabi kita harus mampu memberikan warna corak tersendiri bagi mereka di wilayah adat Tabi. Karena Tabi adalah pusat daripada seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Seperti tadi saya katakan tadi, orang Tabi Tuhan kasih untuk memberikan makan kepada siapapun dia. Siapapun dia. Sangat unik yang saya rasakan. Ternyata di belahan lain orang bilang, kamu datang merampok, kamu datang begini, datang begitu. Ternyata Tuhan bilang, saya jadikan kamu semua saya. Tidak ada bilang orang tadi kamu nanti mati diusung di bawa di pesawat barang di udara, kan tidak. Kamu orang Lapago nanti mati nanti diusung di laut pakai kapal laut, kan tidak. Kita datang satu jalan, pulang pun juga satu jalan. Tidak ada yang istimewa dia. Hanya kita manusia yang salah terlalu bikin berlebihan. Aku orang pendatang, orang begini, orang begitu. Tapi itu bapak-bapak, pendeta orang punya tugas. Karena Tuhan sudah bagi sesuai dengan Alkitab, jadi saya cuma tahu yang ini. Semua suku bangsa kan sudah dibagi-bagi. Haknya, tanah airnya, segala macamnya semua sudah dibagi. Termasuk Otsus pun juga demikian. Sudah dibagi-bagi. Terus kenapa yang lain pergi ribut datang ribut ke lain? Kan begitu. Otsus ini sudah dibagi, yang dibilang jadi tuan di istananya sendiri. Secara nasional ya jadi tuan di istananya sendiri ya. Oke, sudah siapa yang gubernur ya kita lihat. Jadi tuan istananya sendiri. Tetapi untuk kabupaten kota, semua sudah dibagi. Semua sudah dibagi. Tuan sama tidak kepada Republik Indonesia. Atau begitu rupa. Tapi kenapa sekarang kita baku kota kita kota-kotakan sendiri. Ini kayak ajaiban bagi saya. Saya sendiri sangat.
Tapi harapan saya dengan nanti rekonsiliasi ini untuk menuju Papua damai dan bermartabat, tapi kita buat sesuatu sikap untuk semua bangsa Papua yang ada di sana ini, saling menghargai. Saling menghargai. Satu hal yang saya mau kasih tahu kemarin dalam rapat, saya punya teman-teman komunitas Kominda, saya hanya kesal terhadap perilaku pemerintah pusat yang tidak hadir terhadap kami sesama warga negara Indonesia. Yang berkata itu Herman Yoku yang berkata dalam pertemuan singkat di satu tempat. Kenapa saya katakan demikian? Saya bilang begini. Barnabas dulu waktu saya kan bekas OPM ya, saya harus terang. Saya mantan kombatan, saya tidak sembunyi-sembunyi. Saya mantan kombatan. Barnabas Webu suruh saya pulang, kamu pulang 2013. Uang itu sudah ada. Semua orang pulang, baik dari PNJ semua pulang. Dia hitung per kepala itu 17.500.000. Entah itu per bulan, entah itu per tahun. Tetapi untuk satu kepala keluarga. Nah, ketika dia ditangkap, ini saya tidak tahu kasus Solominya kenapa. Apakah dia benar korupsi atau apa, saya tidak kenal. Dia ditangkap oleh negara Republik Indonesia. Pertanyaan saya dalam rapat khusus kemarin, kenapa saudara saya bisa ditangkap? Saudara saya Lukas NMB berenang-renang, bernafas di dalam penjara. Berarti tidak ada keadilan. Tanda kutip itu saya serahkan kepada Jakarta, silakan orang timbang. Ini saya cuma membuka wacana ini untuk kita melihat keadilan yang sesungguhnya. Jadi kita tidak tutup Bapak Presiden Jokowi tidak ada keadilan, tidak. Lukas yang dianggap korupsi, dana tertimbun 12 triliun di Bank Papua. Dan sekarang Bank Papua bermasalah. Saya punya gaji saja hampir tidak dibayar. Sudah pertengahan bulan lewat. Harus ditransfer ke Bank Merah, Bank Mandiri. Dari Bank Papua. Pertanyaan saya tanda kutip ada apa? Ternyata baku tanya saya bilang begini. Bendahara negara itu kan Sri Mulyani yang disebut dengan Menteri Keuangan. Hasil audit dari semua institusi penyelenggara pengawasan keuangan negara itu kan ada BPK, BPKP, ada kejaksaan, ada kepolisian, dan juga ada pengawasan masyarakat secara khusus dan lain sebagainya. Terus uang yang tersimpan itu kemana uangnya lainnya? Nah ini saya juga masih kejar. Bapak-bapak saya ajak, khususnya Ondo Kose, seluruh tokoh masyarakat kita kejar. Pertanyakan uang 12 triliun itu taruh di mana? Supaya jelas. Kalau ada keterlibatan Jakarta, kita sikat, tidak usah takut, kita sebutkan warga negara. Kita sebutkan warga negara, kenapa kita takut? Negara hadir untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan negara hadir untuk menyengsarakan rakyatnya. Nah ini konflik yang terjadi, kita harus selidiki apa masalahnya konflik-konflik ini. Jadi jangan ada pihak ketiga dalam antara kita warga negara sendiri atau antara kita sendiri yang bermain untuk mengacaukan kita. Jadi saya harap Ade Samori sebentar selesai deklarasi pengukuhan Ade punya organisasi ini, bantu semua elemen organisasi yang ada di tanah air Republik Indonesia untuk kita ganjang seluruh hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang Tuhan kasih kepada seluruh kita, 5 agama yang diakui dalam Republik ini. Terutama Kristen merupakan tonggak sejarah di tanah ini, kita harus dudukan wasiat Tuhan yang sebenarnya. Hingga orang tidak permainkan kita kayak begini. Ini harapan-harapannya. Jadi itu saya sedikit membuka semua pemahaman kepada Ondo Kose maupun para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan bapak mama, adik kakak untuk kita sama-sama mencermati. Jadi besok 20 tahun itu 2,25% itu tidak ada alasan lain, permintaan satu sepakat kita minta uang masuk rekening.
Kenapa sudah tahu 17.500.000? Kenapa hari ini uang 300 triliun tadi seperti dikasih tahu oleh Ketua Mandala, Pemuda Mandala Trikora, disingkat dengan PMT. Yang maaf kata, saya izin, saya juga sampaikan, saya selaku Dewan Penasehat di Pemuda Mandala Trikora. Saya diangkat sebagai penasehat. Ketua umumnya adalah saudara saya Tommy Soeharto, anaknya Jenderal almarhum Bapak Soeharto, Presiden kedua kita Republik Indonesia. Jadi harapan saya, kita juga harus meneliti kalau memang ada permainan ini di antara kita sesama warga negara, terutama kepada oknum-oknum tertentu yang menduduki jabatan-jabatan tertentu, entah dia itu aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Kita sikat berarti ada keadilan bagi kita. Berarti mereka yang membuat konflik di kita.